pertama, kenapa kalian semua harus menjadi anak-anak yang soleh? Satu, karena kalian sudah masuk ke sini, ya. Karena sudah masuk ke pesantren ini, tidak bisa tidak kalian harus menjadi anak-anak yang soleh. Karena salah satu misi pendidikan yang kami usung di pesantren ini adalah seperti yang tercantum di poin ketiga. Di situ kan ada visi dan misi pendidikan, ya. Pernah baca? Suka dibaca? Hafal? Hafal? Ya. Harus hafal. Karena kalian sudah masuk ke sini dan itu adalah target kami. Ya. Di nomor 3 itu, ya, bahwa misi pendidikan Pesantren Persatuan Islam 109 Kujang mencetak generasi yang solih baik secara individual maupun sosial. Mencetak generasi muslim yang solih baik secara individual maupun sosial. Nah, jadi tidak bisa tidak ketika kalian sudah masuk ke sini kalian harus menjadi anak-anak yang soleh. Yang kedua, kenapa kalian harus jadi anak yang soleh? Karena kalian punya ibu dan bapak. Dan ibu dan bapak kalian itu sangat mengharapkan dan bercita-cita begitu sangat tinggi ketika kalian sekolah, ketika kalian belajar di pesantren, ketika kalian masuk lembaga pendidikan Islam. Tadi sudah ditinggung bahwa tujuannya bukan sekedar pintar, tapi harus menjadi anak-anak yang soleh. Dan soleh itu adalah prestasi. Kalau tadi Mudirah mengatakan jangan hanya menjadi anak yang berprestasi, tapi harus menjadi anak yang soleh. Saya bukan sedikit, ini versi saya, ya. Kalian bukan sekedar menjadi yang pintar, tapi harus bukan menjadi anak yang berprestasi dengan kepintaran akademis, tapi juga harus berprestasi menjadi anak-anak yang soleh. Soleh itu prestasi, ya. Soleh itu prestasi. Jangan dianggap soleh bukan prestasi, ya. Jadi prestasi itu bukan hanya keberhasilan kalian mencapai kompetensi di bidang akademik, tapi ketika kalian bisa lahir menjadi anak-anak yang soleh itu prestasi yang luar biasa. Tadi Mualim mengatakan setiap orang tua yang ditanya bahkan sering ngobrol cita-citanya apa, biasa cina budak saya mah pinter oke asal soleh, gitu kan, ya? Betul, betul. Biasa anak saya mah pinter oke asal soleh. Artinya apa? Soleh itu harus menjadi tujuan utama. Yang namanya pinter menuturkan, gitu, ya. Betul? Nah, sekarang kalau cita-cita ibu dan bapak kalian, kemudian di sini kami dengan lembaga pendidikan khususnya Pesantren Persatuan Islam 109 Kujang ingin menciptakan kalian menjadi generasi muslim yang solih, baik secara individual ataupun sosial. Solih itu apa? Ini mungkin kalau tadi disebut versi Mudir A, versi Mudir Mualimin, kemudian versi Mudir Sanawiyah, itu bukan versi saya sebetulnya, ya. Tapi ini versi syariat Islam yang landasan hukumnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apa itu soleh? Nah, tadi soleh puncak prestasi dan soleh adalah paket lengkap, ya. Soleh adalah paket lengkap. Soleh itu bukan sekedar thayyib, soleh bukan sekedar khair, soleh bukan sekedar ma'ruf, soleh bukan sekedar ihsan, tapi soleh itu mencakup semuanya. Santriwan santriwati, kalau pernah mendengar materi ceramah saya beberapa waktu yang lalu, ya, entah bulan apa tahun ke belakang nih, saya pernah membahas masalah ini. Apa pengertian baik yang sempurna? Bukan sekedar thayyib, bukan sekedar khair, bukan sekedar ma'ruf, bukan sekedar ihsan, tapi ada yang namanya soleh. Kan soleh tadi diartikan baik, ya. Anak soleh anak yang baik, orang tua yang soleh orang tua yang baik, orang yang soleh orang yang baik-baik. Tapi baik dalam konteks soleh itu apa maknanya? Karena kalau kita buka kamus-kamus bahasa Arab, terminologi atau term istilah dalam bahasa Arab, kosakata mufradat yang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita memiliki arti baik, itu kosakatanya banyak. Kalau kata saya tadi persamaan kata mutaradif, ya, gitu, sinonim, itu persamaannya apa?
Saya awal dari pertama. Satu, dalam bahasa Arab kata yang mengandung arti baik itu ada namanya toyib. Ya. Apa? Toyib. Toyib. Nah, kalau toyib diartikan baik, itu baik secara tampilan fisik. Baik itu luarnya, fisiknya. Di Quran ada misalnya di surat Al-Baqarah ayat 168 172 bab makanan ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kemudian 172 ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, kalau kita perhatikan dua ayat itu, di situ Allah memerintahkan umumnya kepada umat manusia ya ayyuhan nas, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Disuruh apa? Disuruh apa? Disuruh makan, ya, disuruh makan ya. Ya ayyuhan nasu kulu, ya ayyuhalladzina amanu kulu, disuruh makan. Jadi kita orang-orang yang beriman disuruh makan. Suka makan enggak? Kalau kamu makan disuruh Allah enggak? Tadi kita oke dah harus mah. Artinya, nah ketika kalau di situ menyuruh makan kepada kita bukan sekedar makan. Dari makan mah jadi kita oke lapar dahar, betul? Iya. Yang disuruh oleh Allah itu makan apa? Halalan thayyibah. Nah itu. Karena banyak orang makan sekedar makan, tidak memperhatikan yang halal dan yang thayyib. Nah, yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, umumnya kepada manusia, khususnya kepada orang-orang yang beriman, bukan sekedar makan. Dari makan materi kita oke lapar madahar gitu. Nah, yang disuruh itu adalah makanlah oleh kalian halalan thayyiban, makanan yang halal dan yang halal itu apa? Thayyib itu apa? Secara substansi kedua kata itu halal thayyib sama-sama baik, cuma beda perspektif aja. Kalau halal baik secara tinjauan hukumi, artinya tidak diharamkan oleh Allah, tidak dilarang oleh Allah, boleh kita makan. Itu namanya halal. Nah, kalau thayyib itu baik dalam tinjauan kesehatan. Artinya apa? Makanan itu bukan sekedar dibolehkan secara hukum, bukan sekedar tidak diharamkan secara syariat, tapi yang thayyib itu adalah yang bisa memberikan kebermanfaatan dan kebaikan terhadap tubuh kita. Nah, itu yang namanya thayyib. Karena nanti ada model makanan yang secara hukum itu tidak diharamkan, yang secara hukum tidak dilarang, tapi ketika kita makan ternyata makanan itu berdampak buruk terhadap kesehatan kita, maka makanan itu halal tapi tidak thayyib. Ada nggak yang halal tapi tidak thayyib? Seperti apa? Jengkol. Makan pedas ya, makan cengek ya, makan lada, cengek, pedas, haram tuh. Tapi kalau dimakan mata muncurut ya, kagitu nyeri beteng 7 penting ujar ijur nepi ka saeun cairna awak, maka berarti cengek ya, pedas, lada itu walaupun secara hukum tidak diharamkan, tapi ketika kita makan menjadi masalah, maka itu namanya halal tapi tidak baik. Mata orang tua kalian sering berpesan gini ya, mata ulah sok loba teuing nyeblak. Ya, seblak haram enggak? Di mana kalian yang mengatakan haram seblak? Enggak ada. Boleh. Tapi seandainya makan pedas lada itu matak madorot karena awak, maka itu halal tapi tidak. Nah, itu thayyib ya. Baik secara tampilan besar. 2, di atas thayyib ada namanya khair. Ada khair, ada namanya khair. Ada mang khair, ada bapak khair. Khair juga artinya baik ya. Nah, cuma kalau khair itu baik bukan sekadar tampilan fisiknya, tapi juga eusina baik, perilakunya baik, akhlaknya baik. Di Quran misalnya Allah berfirman di surat Al-Baqarah, Ali Imran ya, ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat
linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat Islam adalah khairu umat yang terbaik. Terus ayat 14 tentang dakwah kan, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadilah kalian orang-orang yang selalu mengajak kepada khair, kebaikan. Banyak ahli tafsir mengartikan khair di sini adalah agama Islam. Nah, kenapa Islam disebut khair, kebaikan? Karena Islam syarat dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi kalau ada orang disebut khair, khair itu bukan sekedar tadi baik tampilan fisiknya, tapi juga apa? Perilakunya, Bang. Karena kalau ada orang yang secara tampilan fisiknya baik, tampilan fisiknya menarik, awaknya sehat jajah, parasnya cakep, laki-laki ganteng, istri cantik, tapi kalau perilakunya tidak baik, itu namanya toyib tapi tidak khawir. Paham? Ada yang begitu nggak? Udah kasep ya, tapi bau gitu. Budak gelis tapi nyari tanah pika nyariin hati batur. Nah itu namanya toyib tapi tidak khoyib. Makanya dulu ada namanya Bang Toyib ya. 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang-pulang, nggak tanggung jawab tuh. Nah itu toyib terus khair. Yang ketiga di atas khair ada namanya ma'ruf. Ma'ruf juga artinya baik. Nah ma'ruf kalau diartikan baik bukan sekedar tampilan fisik ya, tapi ma'ruf itu kebaikan-kebaikan yang sudah teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek. Tadi perilakunya, ucapannya, tingkah lakunya, nah itu ma'ruf. Dan ma'ruf ketika disebut baik, baik itu bukan sekedar menurut kita, bukan sekedar menurut Islam, bukan sekedar menurut Al-Quran dan As-Sunnah ya. Bukan sekedar baik menurut agama, tapi nanti akal kita pun akan mengatakan bahwa itu adalah kebaikan. Perasaan kita sebagai manusia mengatakan itu adalah kebaikan. Itu namanya ma'ruf. Ma'ruf secara bahasa artinya apa? Asal kata ma'ruf itu artinya apa? Dikenal, diketahui, padangannya hoken, pada apa? Itu arti ma'ruf. Arafa ya'rifu arfan, ada arfan? Nah, arafa ya'rifu irfanan, ada irfan? Arifun, ada arif? Ma'rufun, ada ma'ruf? Komplit semuanya. Nah jadi arif itu yang berpengetahuan, ma'ruf yang diketahui, arfan itu pengetahuan. Ta'aruf artinya apa? Saling mengenal, saling ingin tahu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei manusia, kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian dari laki-laki dan perempuan kemudian lahirlah anak baranakan jelema di mana-mana. Jadi berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Jangan eta teh lita'arafu supaya kalian nanti bisa saling mengenal, ta'aruf. Nah itu saling mengenal. Nah jadi kalau ada kebaikan dibahasakan ma'ruf dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena kebaikan itu sudah dikenal oleh siapapun, bukan hanya oleh kita, bukan hanya oleh umat Islam, bukan hanya menurut Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hanya menurut santri. Di luar santri pun tahu itu baik, di luar umat Islam pun tahu itu baik. Yang tidak tahu dalil Quran hadis pun mengenal itu adalah kebaikan. Itu namanya ma'ruf. Contoh. Kalau kita terbiasa menjaga pola hidup bersih. Nah tadi Pak Adis mencontohkannya. Kalau kita terbiasa menjaga pola hidup bersih, menjaga kebersihan badan kita, mandi itunya unggal kue digosokkan segala rupana tilur nanti anak sabun. Terus lingkungan kita bersih, asrama dibersihkan, lingkungan masjid dibersihkan, kemudian pakaian kotor dicuci. Orang menjaga pola hidup bersih bagus gak? Bagus. Baik gak? Baik. Menurut siapa? Menurut siapa saja. Bukan hanya menurut Islam, bukan hanya menurut Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hanya menurut santri bersih itu baik,
yang bukan santri, yang bukan Islam, yang tidak kenal Quran dan Sunnah, yang tidak mengenal dalil an-nadhafatu minal iman, mereka mengatakan bersih itu baik. Buktinya apa? Buktinya orang-orang di luar Islam, kalau kita perhatikan pola hidup mereka bisa lebih bersih daripada umat Islam. Betul? Maaf, kalau bagi kadang kita harus belajar banyaknya mempraktekkan nilai-nilai kebaikan. Kadang kita yang punya konsepnya, kadang yang kita yang punya dalilnya, tapi kita minim aplikasinya. Kalau Anda masuk ke sekolah Kristen, sekolah non Muslim, pas masuk pintu gerbang itu sudah terasa nyaman. Salah satu kenyamanan Pak, bersih gitu kan. Masuk ke asramanya kayak di hotel. Ke rumah memang halus punya. Rapi, bersih. Di luar negeri, di luar negeri itu, di luar negeri sungai-sungai, walungan-walungan, susukan itu bersih. Betul nggak? Coba kalau sekali-kali Anda nanti piknik kelas 11, piknik kemana Pak Jis? Kelas 11 nanti piknik kemana? Tahun depan? Singapura. Ya, ke Singapura, terus nanti ke Swiss ya. Baik. Kalau lihat walungan di luar negeri itu bersih. China nggak buluda gehera nggak gencelang, dipakai wajah itu enakan ya tante. Kita yakin orang-orang di luar negeri yang negaranya bukan negara Muslim dan mayoritas non Muslim gitu, mereka bisa menjaga kebersihan lebih daripada kita. Artinya apa? Ketika orang-orang di luar Islam bisa menjalankan pola hidup bersih, mereka tahu bahwa bersih itu baik, walaupun mereka tidak tahu dari an-nadhafatu minal iman. Nah, itu namanya ma'ruf, baik menurut siapa saja, bukan menurut kita. Cek akal dia baik, cek perasaan juga baik, bukan menurut Al-Quran dan Sunnah. Kalau di depan ada orang ketabrak, ya, terus ditulungan, baik nggak? Menolong orang yang kecelakaan yang dapat musibah, baik nggak? Menurut siapa? Menurut siapa saja. Menolong orang yang ketabrak di jalan, menolong orang yang kena musibah, baik itu bukan menurut agama Islam saja. Akal manusia pun, perasaan manusia pun bisa mengatakan bahwa menolong orang itu baik, bukan cek dalil. Nah itu namanya mau. Kebaikan bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan orang menilai baiknya tidak hanya menurut Islam saja. Semua orang dengan akalnya, dengan perasaan, bahkan adatnya, kebiasaan bisa mengukur itu adalah kebaikan. Itu namanya mau. Nah, supaya kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang mereka lakukan, walaupun pekerjaannya sama-sama baik, tapi nanti ada nilai lebih buat kita, ya. Buat orang Muslim, buat hamba Allah, maka kebaikan yang kita lakukan itu harus kita naikkan levelnya dari ma'ruf menjadi ihsan. Ada ihsan? Ya. Supaya kebaikan yang kita lakukan, karena bukan cuma kita yang melakukan kebaikan seperti itu, orang lain pun bisa, ya. Orang non-Muslim pun bisa. Nah, supaya kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, bisa punya nilai lebih dari pekerjaan yang sama dengan yang mereka lakukan, maka tingkatan kebaikan yang kita lakukan naikkan levelnya dari ma'ruf menjadi ihsan. Apa bedanya ma'ruf dengan ihsan? Nah, ihsan itu kalau dalam hadis Nabi dikatakan ketika Nabi ditanya malaikat Jibril, ya, al-ihsanu anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah, engkau berbuat baik apapun saja bentuk kebaikannya, seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi andaikan Allah tidak bisa dilihat oleh matamu, yakinlah Allah bisa melihatmu. Artinya apa? Apapun kebaikan yang kita lakukan, tujuan kita melakukan kebaikan itu demi mendapatkan, demi mengharapkan ridho Allah. Nah, kalau kita mau melakukan kebaikan itu bukan sekedar baik menurut akal kita saja, bukan sekedar baik menurut perasaan kita saja, bukan baik menurut adat dan kebiasaan kita saja, tapi yang mendorong, memotivasi kita melakukan kebaikan lebih dari itu apa? Ingin mengharapkan ridho Allah. Itu namanya ihsan. Nah, ini menjadi nilai
sama-sama perbuatan baiknya seperti itu. Contoh tadi, ya, kalau ada bencana alam, ada musibah, gunung pitu, tanah longsor, tsunami, banyak orang yang ngasih donasi. Atau kemarin ke Palestina ya, banyak orang kasih donasi bantuan. Yang ngasih bantuan orang-orang non-muslim ada nggak? Nah, yang ngasih bantuan kepada korban perang, yang ngasih bantuan kepada orang dapat bencana itu bukan hanya orang-orang muslim saja. Orang-orang muslim banyak yang melakukan, memberikan donasi seperti itu. Dulu ketika tsunami di Aceh ya, tsunami di Aceh dulu, yang ngasih bantuan ke Aceh bukan hanya kita umat Islam di Indonesia, di luar negeri bahkan bukan negara Islam kasih bantuan yang sangat banyak. Ketika orang-orang non-muslim memberikan donasi, memberikan sumbangan kepada orang yang dapat musibah, kepada korban perang, baik nggak? Baik nggak? Nah, namanya apa? Nah, kalau orang non-muslim yang melakukan kebaikan itu disebutnya ma'ruf. Tapi kalau kita yang melakukan kebaikan itu namanya ihsan. Nah, itu bedanya. Kenapa kita disebutnya ihsan? Karena perbuatan baik yang kita lakukan bukan secara baik menurut perasaan kemanusiaan, tapi kita melakukan kebaikan demi mengharapkan ridho Allah. Nah, itu ya bedanya ma'ruf dengan ihsan. Paham? Paham? Nah, terakhir, di atas ihsan itu ada namanya soleh atau asul. Nah, kalau soleh disebut baik itu paket komplit. Di dalamnya itu ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, lalu ada ihsan, berkumpul bersatu semuanya itu namanya soleh. Kalau ada namanya orang soleh disebut soleh itu kenapa? Karena di dalamnya berkumpul thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan. Itu soleh paket komplit ya. Jadi soleh itu bukan sekedar thayyib, baik tampilan fisiknya, sehat awaknya, bukan sekedar khair, baik isinya, bukan sekedar ma'ruf, tapi juga bisa menjadi ma'ruf bahkan sampai kepada ihsan. Dia mengaplikasikan semua nilai-nilai kebaikan yang bukan hanya melakukan kebaikan karena menurut kebiasaan dan akal dan perasaan, tapi kebaikan yang dia lakukan karena mengharapkan ridho Allah. Nah, itu namanya soleh. Makanya tadi ada bahasa bager jeung soleh beda. Orang-orang muslim pasti bager ya ketika dia melakukan kebaikan, tapi mereka belum tentu soleh karena soleh ada nilai lebih. Ketika dia melakukan kebaikan, dia mengharapkan ridho Allah dan kebaikannya akan dibalas oleh Allah. Makanya dalam setiap ayat-ayat Al-Quran yang diperintahkan atau yang memerintahkan untuk melakukan amal soleh, sebelum melakukan amal soleh harus iman dulu. Karena yang akan melakukan amal soleh itu hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir tidak akan melakukan amal soleh. Walaupun itu baik, tapi tidak disebut dengan amal soleh. Paham? Paham? Nah, itu disebut soleh itu. Jadi soleh itu paket komplit. Di dalamnya ada thayyib, di dalamnya ada khair, di dalamnya ada ma'ruf sampai kepada ihsan. Nah, makanya nanti kita akan ketemu satu tadi, kenapa orang tua kita mengharapkan kalian semua menjadi anak-anak yang soleh. Setiap orang tua cita-citanya ingin dianugerahkan oleh Allah anak-anak yang soleh. Lihat surat Al-A'raf 189. Huwaladzi ja'ala lakum huwaladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarat bi falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholihan. Nah, begitu aja. Kata Allah, huwaladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kalian semua wahai manusia min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Maksudnya apa? Manusia semuanya berasal dari Nabi Adam. Wa khalaqakum minha zawjaha. Kemudian Allah menjadikan pasangan buat Nabi Adam. Siapa? Istrinya Siti Hawa. Gitu. Nah, kemudian dari Nabi Adam dan Siti Hawa manusia beranak pinak, anak beranakan, berkembang biak. Jadilah manusia siga ayeuna. Ada laki-laki, ada perempuan, ada suami, ada
istri. Ketika laki-laki dan perempuan menikah kemudian menjadi sepasang suami istri, falamma tagossaha hamalat hamlan khafifan. Ketika istrinya hamil, mulai hamil yang ringan, kehamilannya masih 2 bulan, 3 bulan ya. Famarat sih, kemudian waktu berlalu, masa berganti, kemudian falama askalat, lalu di saat usia kehamilan semakin tua, bayi yang dikandungnya semakin berat karena sudah masuk usia 8 bulan, 9 bulan, bahkan teres sarut rutin gitu ya. Nah, maka kedua orang tuanya berdoa kepada Allah. Da'awallaha rabbahuma. Kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Lain ataitana solihan, ya Allah, andaikan Engkau anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh. Makanya setiap doa orang tua ketika mengharapkan lahir anak itu bukan anak yang toyib, bukan anak yang khuir, tapi anak yang soleh. Rata-rata begitu ya. Jarang. Kalaupun toyib baik, khuir baik, ma'ruf baik kan, sama baik, tapi jarang dipakai doa oleh orang tua. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang khuir. Jarang. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang ma'ruf gitu ya. Jarang kan? Jarang. Walaupun khair baik, walaupun ma'ruf baik, tapi yang dipakai oleh orang tua ketika berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang soleh. Kenapa anak yang soleh? Karena dengan kata soleh di dalamnya ada thayyib, ada ma'ruf, ada khair, ada ihsan. Nah itu ya yang disebut dengan soleh. Paham? Kalau sudah paham cukup. Terakhir, tadi soleh itu kumasnya di budak soleh teh. Nah tadi sudah disinggung, ada soleh teh merenah. You know what is merenah? Proporsional, pantes jeung mantes. Nah itu soleh teh. Hente nyaliwang, hente aneh-aneh, hente neko-neko. Nah nanti soleh itu mantes cek agama ya. Mantes cek agama. Nah tadi saya sudah memberikan contoh bab kebersihan. Kalau saya ingin mengilustrasikan saja yang mudah ya, yang mudah. Soleh teki. Ini ilustrasi yang sering dipakai oleh Pak Yunus ya. Tahu Pak Yunus? Pak Yunus yang banyak uangnya itu. Nah itu. Nah Pak Yunus sering mengilustrasikan begini. Soleh teki, lamun kopiahnya. Lamun kopiah harganya 100.000 dipakai menutup kepala. Kemudian sepatu harganya 1 juta diinjakkan ke tanah. Itu namanya soleh. Kenapa soleh? Karena merenah sesuai dengan kekuduanan, mantesna didinya. Ari sepatu mah jang tincakeun, sanajan hargana 1 juta 2 juta, ari kopiah mah jang tutup kepala. Walaupun harganya cuma 100-200.000. Kopiah murah dipakai nutup kepala, pantes di luhur. Kemudian sepatu harganya lebih mahalnya ditincak, dipakai kanan-kanan redok, pantes dah memang didinya tempatnya. Ayeuna ada orang mikir ya, da kopiah mah cenah murah dengan 100.000, kemudian sepatu mah 2 juta, sepatu disusuhun, kopiah ditincak. Nu kitu ngaranna teu cereuh. Teu soleh, teu merenah, tak itu gambaran soleh teh nya, gambaran soleh teh gitu. Nah, ari soleh teh kumaha? Anak yang soleh, orang yang soleh itu orang yang hidupnya merenah sesuai dengan aturan Allah dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, dalam urusan berpakaian, dalam urusan berbicara, dalam urusan pergaulan, merenah hidupna teh. Gaul kakolot kumaha, kasapandaran kumaha, kasabawahan kumaha, berbicara kepada orang tua seperti apa, konten bicaranya apa saja, gayanya seperti apa, intonasi suaranya harus seperti apa, dipernahkan kakolot, kaguru, kepada orang tua, kepada kakak kelas, kepada yang sebaya, kepada yang di bawah kita. Itu namanya solih, mantes gitu hidup, mantes. Berpakaian seperti itu, mararantes. Udah gitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.